Di sebuah desa kecil di kaki gunung, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Dindingnya mulai lapuk, gentingnya bocor. Tapi di sanalah hidup seorang anak bernama Arka. Bersama ibunya, Sari. Ayahnya sudah lama tiada. Arka hanyalah anak belasan tahun. Namun dunia telah menuntutnya menjadi dewasa terlalu cepat. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menimba air dari sumur, lalu menyiapkan bubur sederhana untuk ibunya yang terbaring sakit. "Ibu, makan dulu ya. Walau sederhana, ini cukup untuk menguatkan." Sari tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Nah, kau selalu menguatkan ibu. Kau cahaya dalam rumah kecil ini." Kalimat itu menjadi bahan bakar bagi Arka, meski hidup miskin. Ia merasa punya alasan untuk terus berdiri, menjaga ibunya. Setelah merawat ibunya, Arka keluar rumah dengan pikulan bambu berisi gorengan. Ia berkeliling kampung sambil berseru, "Pisang goreng, tahu hangat, tempe garing." Anak-anak sebayanya berseragam rapi, berangkat sekolah dengan buku di tangan. Arka hanya bisa melirik sejenak sebelum kembali berjalan. Hatinya kadang perih, tapi ia tahu ada peran yang harus dijalankan. Sore hari ia pulang, menghitung receh. Sebagian dipakai membeli obat ibunya, sebagian lagi disimpan dalam kaleng bekas biskuit. Malamnya, ia duduk di samping ranjang, menyalakan lampu minyak, membacakan doa sambil memijat kaki ibunya. "Arka," suara ibunya lirih, "jangan pernah menyerah. Hidup keras, tapi hati yang tabah akan selalu menang." Kalimat itu menancap dalam jiwa Arka. Penyakit ibunya semakin parah, nafasnya tersengal, tubuhnya kian lemah. Pada suatu malam, bulan purnama menggantung pucat di langit. Arka menggenggam erat tangan ibunya. "Ibu, jangan pergi. Aku belum siap." Air mata jatuh membasahi selimut. Dengan suara nyaris tak terdengar, ibunya berkata, "Nak, maaf ibu tak bisa melihatmu besar. Tapi ingatlah, kerja kerasmu takkan sia-sia. Jadilah cahaya, meski ibu tak lagi di sisimu." Genggaman itu melemah, lalu terlepas. Keheningan panjang menyelimuti rumah kecil itu. Dunia Arka runtuh. Hari-hari setelah kepergian ibunya adalah neraka sunyi. Rumah kayu itu terasa kosong. Namun Arka menolak hancur. Ia teringat pesan terakhir ibunya. Ia bekerja di bengkel motor, meski dipandang rendah. Upah kecil ia sisihkan. Ia mencoba berdagang barang bekas, sering ditipu. Pernah ia tidur di emperan toko karena tak sanggup membayar kontrakan. Malam-malam dingin itu, ia berbisik ke langit, "Ibu, aku hampir menyerah. Tapi aku ingat pesanmu. Aku harus jati cahaya." Waktu berjalan, Arka belajar dari setiap kegagalan. Ia mulai membaca buku bekas tentang bisnis, menonton video gratis tentang perdagangan, mencatat strategi sederhana. Sedikit demi sedikit ia mengumpulkan modal. Dari menjual gorengan, ia beralih ke jual beli pakaian bekas. Ia keliling pasar, menawar, lalu menjual kembali dengan untung tipis. Meski kecil, ia merasa satu langkah lebih maju. Setiap keberhasilan kecil ia rayakan dengan doa. "Terima kasih, Bu, aku bisa bertahan." Beberapa tahun kemudian, Arka berhasil membuka kios kecil di pasar. Tak besar, hanya beberapa rak berisi barang dagangan. Namun bagi Arka, kios itu adalah lambang perjuangan. Ia bekerja tanpa lelah, menabung, memperluas jaringan. Setiap kali mendapat untung, ia sisihkan sebagian untuk membantu anak yatim di desanya. "Kalau ibu masih ada, pasti ibu ingin aku berbagi," pikirnya. Bisnisnya tumbuh perlahan. Dari satu kios menjadi dua, lalu berkembang menjadi toko yang lebih besar. Arka kini dikenal sebagai pedagang ulet. Orang-orang yang dulu meremehkan, mulai menghormatinya. Ia tidak sombong, justru semakin rendah hati. Namun ujian tetap datang. Suatu kali tokonya terbakar habis, menyisakan abu. Banyak orang mengira ia akan hancur, tapi Arka bangkit lagi. Kalau ibu masih hidup, ia pasti bilang, "Jangan berhenti, Nak." Dengan sisa tabungan dan bantuan sahabat, ia membangun lagi dari nol. Dan kali ini, usahanya berkembang lebih cepat. Bertahun-tahun kemudian, Arka berdiri di depan sebuah gedung megah, perusahaannya sendiri. Dari anak kecil penjual gorengan, kini ia menjadi pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Saat peresmian gedung,
Ia menatap langit biru. Air mata menetes. Ibu, aku sudah sampai di sini. Semua ini berkat doa dan cintamu. Meski ibu tak melihat dengan mata, aku tahu ibu selalu ada di sampingku. Dalam hatinya, ia merasakan hangat yang lama hilang. Senyum ibunya seolah hadir kembali. Kisah Arka adalah bukti bahwa cinta seorang ibu tak pernah benar-benar mati. Dari doa terakhirnya, lahir semangat yang menyalakan seluruh hidup anaknya. Dan di setiap langkah sukses Arka, selalu ada bisikan lembut yang menuntun. Jadilah cahaya.